Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Irfan Amanda dengan NPM 19051607005 kelas 7A Manajemen Malam akan mempresentasikan pengaruh audit manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Gramedia Asri Media Bandar Lampung. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk memiliki sumber daya manusia yang andal adalah dengan diusahakannya suatu cara dalam meningkatkan kerja karyawan secara efektif dan efisien. Pengertian audit manajemen adalah yaitu menurut Mulyadi et al. Menyatakan auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Agus, menyatakan audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apa kegiatan tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomi. Sedangkan menurut Arens et al. Yaitu audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur operasi organisasi dan metode. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Laporan audit manajemen sumber daya manusia. Menurut Hamilton, laporan audit sumber daya manusia meliputi 4 bagian, yaitu tujuan dan ruang lingkup audit, ringkasan kesimpulan, temuan-temuan audit, dan rekomendasi atau sasaran. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Arti dari SDM itu sendiri menurut Handoko sebagai suatu fungsi untuk menjalin kerjasama dan dalam pengembangan administrasi. Menurut Rifai, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun indikator kerja menurut Umar yaitu kualitas pekerja, sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik, inisiatif karyawan mampu mengembangkan pikiran dan melaksanakan suatu pekerjaan tanpa diberi perintah atasan. Yang ketiga, ketika kerja mengacu pada kemampuan terhadap pemahaman tugas dalam hubungan kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, kerjasama kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama. Yang keempat, pengetahuan tentang pekerja, pemahaman dan penugasan pengetahuan dan prosedur yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Dan yang keenam, tanggung jawab mengacu pada penyelesaian tugas yang didelegasikan oleh atasan. Dan selanjutnya pemanfaatan waktu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan perusahaan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada karyawan. Dan ada juga hubungan audit manajemen dengan kinerja karyawan, yaitu hubungan antara audit sumber daya manusia dengan kinerja dapat dilihat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Susilo, yaitu setelah perencanaan audit sumber daya manusia dilanjutkan dengan pelaksanaan audit sumber daya manusia selanjutnya,
adalah kegiatan pengukuran kinerja, yaitu suatu proses mengkuantifikasikan secara akurat dan valid tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan yang telah terrealisasikan dan membandingkannya dengan tingkat prestasi yang direncanakan. Ada juga menurut Syagian yang menyatakan pelaksanaan audit sumber daya manusia bermuara pada ketiga aspek kinerja manajerial yang dapat dan harus dijadikan sasaran audit, yaitu pertama, kemampuan SDM memainkan perannya, yang kedua, ketangguhan SDM menyelenggarakan berbagai aktivitasnya, dan yang ketiga, keterampilan manajer perusahaan yang dihadapkan kepada berbagai tantangan, baik sifatnya eksternal maupun internal. Dan dapat disimpulkan bahwa melaksanakan audit sumber daya manusia dalam suatu perusahaan maka akan memberikan feedback pada perusahaan dan kemudian digunakan dalam mengukur tingkat kinerja masing-masing SDM, dan selanjutnya dicari solusi untuk meningkatkan kinerja SDM tersebut. Adapun kerangka pemikiran teoritis, yaitu audit manajemen sumber daya manusia X terdiri dari tujuan dan ruang lingkup audit, ringkasan dan kesimpulan, temuan-temuan audit, rekomendasi atau saran. Dan selanjutnya ada kinerja, yaitu terdiri dari kualitas pekerja, inisiatif, etika kerja, kerjasama, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan pemanfaatan waktu. Kesimpulannya ialah berdasarkan analisis data yang telah dilakukan di atas, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa audit sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi yang termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menyatakan keberadaan audit manajemen sumber daya manusia dengan tingkat keeratan kuat. Adapun kontribusi audit sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada perusahaan tersebut juga cukup tinggi. Inilah hasil presentasi saya pada tugas pengaruh audit sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Gramedia Asri Media Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.